Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di forum pelatihan kepemimpinan OSIS SMA Negeri 3 Watang Sopeng. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia OSIS SMA Negeri 3 Watang Sopeng dan KKN Terpadu Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan saya ruang untuk menyampaikan beberapa materi kepada teman-teman. Di sini saya diberi tanggung jawab untuk memberikan materi itu keorganisasian kepada teman-teman. Sebelumnya saya di sini saya tidak mau dianggap sebagai pemateri, melainkan sebagai penampung aspirasi teman-teman. Jadi saya mau forum ini lebih aktif ke depannya. Nah, di sini tentang keorganisasian, sebelum kita masuk di materi keorganisasian, pasti kita harus tahu apa itu definisinya sebuah organisasi. Di sini teman-teman ada yang mau berpendapat apa itu sebenarnya organisasi? Definisinya organisasi? Ya, silakan. Ya. Tujuan bersama atau tujuan yang sama? Tujuan yang sama, Dik. Jadi pertanyaan saya begini, apakah kalau kita lihat ada geng-geng motor begitu, apakah dia dapat disebut organisasi atau tidak? Atau begini, bukan geng motor, orang pacaran, apakah dia dapat disebut organisasi atau tidak? Kenapa? Kan orang pacaran itu 2 orang atau lebih, kalau ada orang ketiga. Tapi dan memiliki tujuan yang sama, kan tujuannya sama. Terus kenapa dia tidak dikatakan organisasi? Terstruktur. Ya. Nah, tidak ada jadi tidak terstruktur kalau orang pacaran. Kalau keluarga, apakah keluarga dapat dikatakan sebuah organisasi? Kan keluarga itu terstruktur, ada kepala keluarga, kepala rumah tangga. Kalau keluarga organisasi. Begitu. Yang lain? Kalau keluarga, apakah dia dapat dikatakan organisasi atau tidak? Halo, teman-teman. Ini yang cowok.
Aidil. Bagaimana itu kalau keluarga Aidil? Apakah sependapat dengan Mu'jizatul Afifah? Apa Aidil? Bagaimana itu kalau keluarga? Apakah dia dapat dikatakan sebuah organisasi? Kenapa? Kenapa? Halo Aidil, Aidil. Kalau Muhammad Ilyasah, bagaimana itu kalau keluarga ya Muhammad? Kenapa? Bisa lebih jelas suaranya? Nggak usah malu-malu, teman-temanmu jadi sini. Bisa diulang, Muhammad Ilyas. Itu. Jadi kalau definisinya organisasi menurut tak Sulfisah? Halo. Halo. Menurutnya nih Sulfisah apa itu organisasi di kepalanya? Apa? Satu kelompok atau sekelompok? Sekolah dong. Kalau Sari Sulfiana, apa itu organisasi menurut tak? Halo. Kalau mau dilihat peserta yang lain gimana? Mau ikut? Saya nggak bisa nih lebih diperkecil lagi supaya banyak namanya di sini. Oh ya. Terus supaya aktif semua. Halo. Kalau ini Aldian 024. Oh, panitia. Oh. Ya. Itu menurut siapa?
Nah, kalau teman-teman sudah paham itu apa itu organisasi. Organisasi itu sekelompok orang toh yang mempunyai dan ingin mencapai tujuan yang sama toh. Nah, kalau komunitas, apa bedanya organisasi dengan komunitas? Toh? Kalau komunitas ini Ernawati, apa itu komunitas Erna? Bersuara saja, tidak ada jawaban yang salah. Menurut Terna, apa itu komunitas? Ya. Apa? Suatu kelompok yang kalau Indah Permatasari, apa itu komunitas Indah? Dan apa bedanya komunitas dengan organisasi? Atau sama? Ah. Ah. Oh, kalau komunitas tidak memiliki tujuan bersama, sedangkan organisasi tujuannya bersama. Berarti kalau orang pacaran dia termasuk organisasi, bukan komunitas, karena tujuannya tujuan bersama. Ada strukturnya, terstruktur gitu orang pacaran. Kalau komunitas, suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kesamaan atau kemiripan ciri atau minat. Jadi itu komunitas. Dia memang memiliki suatu kesamaan hobi. Contoh misalnya dia suka motor, dia mendirikan suatu komunitas motor. Paham nih? Nah, setelah itu ada jenis-jenis organisasi. Di sini ada yang tahu apa itu? Bagaimana itu jenis-jenis organisasi? Ya, silahkan. Apa? Jenis-jenis organisasi terdiri dari 3. Apa itu? Apa bisa diulang? Organisasi. Kedua, itu jenis-jenisnya atau macam-macam? Nah, kalau jenis-jenis organisasi di sini itu ada 2. Yang pertama organisasi profit, di mana organisasi profit itu dia lebih mengutamakan mencari keuntungan. Contoh misalnya
sebuah perusahaan, toh. Sedangkan yang kedua organisasi non profit, toh, di mana organisasi non profit itu lebih mengutamakan penggalian bakat, mencari pengalaman baru. Contoh misalnya ini di sekolah tak OSIS, toh di ranah mahasiswa itu ada organisasi mahasiswa, toh, atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau pertanyaannya begini, sebuah negara itu dapat ini Indonesia organisasi atau bukan? Ismi. Kalau Indonesia organisasi atau bukan? Kalau kenapa? Kenapa bukan? Begitu. Kalau Andi Indira, kalau Indonesia, ini Indonesia organisasi atau bukan? Kalau Indira, kalau Indonesia itu dapat dikatakan sebuah organisasi karena kan Indonesia itu terstruktur, toh ada ketua dan ada jajarannya, toh ada presiden dan ada jajarannya, dan ada konstitusi, ada hal yang mengatur di dalamnya, itu organisasi, toh terstruktur dan ada sesuatu yang mengatur. Paham nih? Paham? Halo? Paham Ji? Halo teman-teman? Paham Ji? Oh, kalau Indonesia itu dapat dikatakan sebuah organisasi karena kan Indonesia terstruktur, ada presiden, ada menteri, toh dia lebih terstruktur, ada ketua dan ada bawahannya, ada jajarannya, toh, dan dia punya hal yang mengatur di dalamnya, itu nih konstitusi, undang-undang, toh itu nih dapat dikatakan sebuah organisasi, dia terstruktur dan ada sesuatu hal yang mengatur, toh ada konstitusinya. Paham lagi? Paham? Paham Edil? Paham Edil? Apa? Oh iya, bagus. Nah, kita pindah di suatu organisasi itu ada yang namanya pemimpin dan ada yang namanya bawahannya, ada di struktur kepengurusannya, ada dia ketua, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, dan ada divisi-divisinya, toh. Nah, di sini ada yang bisa jelaskan ke saya apa itu pemimpin? Melisya, menurut Melisya apa itu pemimpin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
begitu. Terus apa bedanya pemimpin dan memimpin? Kalau memimpin, halo? Kalau memimpin, apa itu memimpin? Apa bedanya pemimpin dan memimpin? Halo? Novia? Apa itu memimpin, Novia? Kan pemimpin tadi dia orang yang memimpin suatu organisasi, toh sekelompok orang. Dia orang yang memimpin. Sedangkan memimpin, apa itu memimpin? Oh, arahannya dari pemimpin begitu. Kalau dipimpin, apa itu dipimpin? Kan ada tadi pemimpin, ada memimpin, dan apa itu dipimpin? Memimpin, dipimpin. Ada yang mau berpendapat atau ada yang mau berargumentasi? Indah Permatasari kayaknya ada argumentasinya dan dia tahan-tahan. Silakan, Indah. Apa itu dipimpin? Itu memimpin. Catat nih, kalau pemimpin itu orang yang memimpin dua orang atau sekelompok orang atau lebih. Sedangkan pemimpin itu kata kerjanya, apa yang dia arahkan kepada jajarannya, pengarahan ketua kepada jajarannya itu memimpin. Sedangkan dipimpin ini utusan dari ketua mendapat arahan dari ketua, itu dipimpin. Bedanya memimpin dan dipimpin, kalau memimpin itu ketua yang memberikan arahan kepada utusannya, sedangkan dipimpin ini utusan mendapat arahan dari ketuanya, itu bedanya. Sedangkan kepemimpinan itu sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paham Ki? Paham? Halo? Paham? Kepemimpinan itu sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan suatu organisasi
demi mencapai tujuan bersama. Prosesnya ini tadi, proses dari pemimpin memberikan arahan kepada utusannya, toh, itu memimpin. Sedangkan utusan mendapat arahan dari ketuanya, toh, untuk melakukan suatu kegiatan, itu dipimpin. Toh. Jadi prosesnya tadi ini itu disebut kepemimpinan. Proses dari pemimpin memberikan arahan ke utusannya dan utusannya mendapat arahan untuk segera melakukan suatu kegiatan dari ketua itu semua ini mencakup kepemimpinan. Paham Ki? Paham? Paham? Halo? Paham? Pahami Ilyas? Halo? Paham lagi? Oh ya, alhamdulillah kalau lagi paham. Nah, untuk poin selanjutnya itu di tipe-tipe kepemimpinan. Toh, tipe kepemimpinan yang pertama itu ada demokratis. Pemimpin itu biasanya mempunyai sifat yang demokratis. Apa itu demokratis? Sari Sulfina. Ini yang ada panitia. Ini yang ada nama-namanya di sini. Ada semua di sini. Ini peserta. Oh, ada semua di sini, ada semua. Enggak, Kak, ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir. Iya. Sari Sulfina. Kira-kira menurut tak apa itu demokratis? Sifat pemimpin itu biasanya ada yang demokratis. Apa itu demokratis? Sari Sulfina, menurut tak kan Nagarata ini sistemnya demokrasi. Nah, bagaimana itu menurut tak demokrasi? Begitu pemerintah kepada jajarannya. Kalau Novia, menurut tak bagaimana itu demokratis, Novia? Demokrasi. Nah, kalau tipe pemimpin demokratis itu biasanya pemimpin itu mendapat selalu menerima kritikan. Dia selalu menampung aspirasi dari masyarakatnya dan mempertimbangkan untuk mengambil suatu kebijakan. Ada pertimbangan dari masukan yang diberikan dari masyarakat untuk mengambil suatu kebijakan. Itu demokrasi, demokratis. Paham? Nah, ya, kalau yang kedua, tipe pemimpin yang kedua itu ada paternalistik. Berangkat dari kata father itu ayah loh. Kalau tipe pemimpin paternalistik itu lebih cenderung kepada sifat seorang ayah kepada anaknya, di mana bawahannya itu akan selalu mendapat nasihat. Kalaupun ada yang salah dengan bawahannya, paling diberi teguran.
ya halus ki caranya. Bagaimana seorang ayah kepada seorang bapak kepada anaknya. Toh? Paham ki? Paham ki? Kalau tipe pemimpin yang ketiga itu ada karismatik. Di mana di sini pemimpin itu lebih mengandalkan karisma. Kan karisma seseorang itu berasal dari dalam diri. Toh? Dalam diri tak sendiri itu karisma. Di mana daya mengikat pemimpin begitu besar sehingga bawahannya mau mengerjakan apa yang diminta dengan senang hati. Toh, berkarisma ini pemimpin. Jadi setiap ada arahan dari pemimpinnya, bawahannya akan selalu mengerjakan sesuatunya dengan penuh senang hati. Senang hati tanpa adanya beban. Toh, beda dengan tipe pemimpin selanjutnya itu otoriter. Toh, tidak menutup kemungkinan Nagaratta ini pernah dipimpin oleh seseorang yang sifatnya itu otoriter. Otoriter artinya kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan, dia tidak mempertimbangkan pendapat orang lain. Artinya sepihak diambil kebijakan menurut versi terbaik dirinya sendiri tanpa mau mendengar dan menampung aspirasi masyarakatnya. No? Paham? Dipahami? Halo? Paham Jiki? Alhamdulillah. Nah, kalau di poin selanjutnya itu ada hakikat dan urgensi sebuah organisasi, di mana di sini terbagi dua toh. Di sini hakikat organisasi itu sebagai intisarinya, artinya hal yang paling mendesak ini di dalam sebuah organisasi itu bahwa organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan. Organisasi itu sebagai tempat atau wadah organisasi itu hanya sebagai tempat penyalur aspirasinya teman-teman. Dan di organisasi itu tujuan dari sebuah organisasi itu akan tercapai apabila ada sekelompok orang, 2 orang atau lebih yang melaksanakan kegiatan dari sebuah organisasi. Itu untuk mencapai tujuannya suatu organisasi. Jadi kalau dalam organisasi itu tidak ada orang-orangnya, atau dalam organisasi itu tidak ada ketuanya, jadi tidak akan tercapai itu sebuah tujuannya, suatu tujuannya. Pahami? Nah, hakikat organisasi yang kedua itu, dalam organisasi itu selalu terdapat rangkaian hierarki. Artinya dalam sebuah organisasi itu pasti dia harus terstruktur. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi tetap dalam organisasi itu pasti rangkaian hierarki. Artinya ada atasan dan ada bawahannya kalau itu di sebuah perusahaan. Sedangkan urgensinya orang berorganisasi, apa pentingnya orang berorganisasi? Organisasi itu hanya sebagai wadah. Nah, hal yang paling penting itu dalam sebuah organisasi, teman-teman pasti dituntut untuk kerja-kerja kolektif. Teman-teman harus lakukan semuanya
secara bersama-sama, toh. Itu namanya kolektif. Teman-teman lakukan dengan penuh ketelitian, itu nih kolektivitas teman-teman, toh. Karena kalau suatu organisasi itu hanya satu orang saja yang kerja, itu tidak akan tercapai tujuannya suatu organisasi. Paham lagi? Paham? Urgensinya orang berorganisasi itu, toh, kalau urgensi itu hal yang paling penting, toh, yang mendasari orang berorganisasi. Di organisasi itu hanya sebagai wadah, toh. Teman-teman harus paham bahwa organisasi itu sebagai wadah, tempat penyaluran aspirasi teman-teman, toh. Tapi di organisasi itu yang dituntut kita kerja kolektif. Artinya kolektif, teman-teman harus lakukan segala sesuatu itu yang berkaitan dengan organisasi ya. Teman-teman harus lakukan secara bersama-sama, toh. Teman-teman lakukan dengan penuh ketelitian, teman-teman lakukan penuh pertimbangan. Itu nih kerja-kerja kolektif, toh. Karena kalau dalam satu organisasi itu memang ada sekelompok orang, tapi yang hanya mau mengerjakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi hanya satu orang, toh, kan pencapaian tujuan organisasi itu tidak akan tercapai, toh. Jadi kalau misalnya teman-teman besok atau lusa masuk di dalam sebuah organisasi, teman-teman harus tekankan bahwa organisasi ini tidak hanya menyangkut satu atau dua orang saja, toh. Pasti di organisasi itu ada, misalnya di SMA ada ketua OSIS, toh. Ketua OSIS punya tupoksi atau opsi apa yang akan dia kerjakan sendiri, beda dengan kalian. Pasti beda-beda opsi-opsi kerjanya teman-teman, toh. Dan pada akhirnya itu akan mencapai tujuan dari sebuah organisasi OSIS tersebut, toh. Beda-beda tuh opsi tak, beda-beda ranata untuk dikerjakan, toh. Paham Ki? Paham Ki? Dan dalam sebuah organisasi itu pasti regenerasi, toh. Artinya organisasi itu setiap tahunnya pasti melakukan sebuah kegiatan seperti ini, toh. Ini nih jantungnya organisasi. Kalian yang akan menyambung tongkat stafet teman-teman OSIS yang ada di sini, toh. Pada akhirnya nanti kalian akan berada pada posisi teman-teman OSIS sekarang ini di SMA Negeri 3 Wetan Sopeng, toh. Jadi mungkin tahun depan ada lagi yang ada di posisi teman-teman, dan teman-teman pasti berada di posisi pengurus-pengurus OSIS sekarang, toh. Jadi tidak serta-merta ini terus tupoksita untuk kerja dalam sebuah organisasi, tidak, toh. Pasti beda-beda. Karena kan kita organisasi non-profit, kita di sini mencari pengalaman, bakat kita menggali sebuah bakat, toh. Paham? Paham? Paham sih teman-teman? Paham sih teman-teman? Halo? Paham? Jangan kita takut karena tidak makan orang ya. Ini yang senyum-senyum. Aidil, paham Ji? Aidil. Apa yang kau pahami Aidil?
Itu sedikitnya. Hah? Paham Ji teman-teman yang lain? Paham? Bersuara dong. Masa saya yang bersuara? Paham Ji teman-teman? Nah kalau paham itu kita pindah di manajemen organisasi, toh di dalam suatu, ya silakan. Ya. Ketua itu ketua, toh, dia termasuk nih pemimpin dalam sebuah, mungkin kita organisasi non profit itu dinamakan ketua atau presiden, toh kalau dalam bangku perkuliahan kan namanya presiden BEM, toh. Tapi kalau dalam suatu organisasi profit, kan tadi di non profit pemimpin itu dinamakan ketua, toh. Kalau organisasi profit dia biasa disebut manajer, toh, presiden, HRD, itu atasan, toh. Sebenarnya semuanya sama Ji. Ketua, toh, itu pemimpin. Paham lagi? Ya, yang lain kalau ada pertanyaan silahkan, atau saya pindah nih. Kalau tidak ada nih, saya pindah nih di manajemen organisasi. Dalam suatu organisasi itu pasti dalam melakukan kegiatan kita harus ada manajemennya, toh, ada cara-caranya, toh, ada metodenya. Dalam manajemen organisasi itu biasa disebut POAC, toh. Yang pertama P itu nih planning. Dalam suatu organisasi itu untuk melakukan suatu kegiatan pasti ada planningnya, perencanaannya, toh. Contoh, ini hari Minggu, toh. Di hari Minggu itu kita melakukan suatu planning bahwa minggu depan kita akan melakukan suatu kegiatan, no? Suatu kegiatan perkemahan di Desa Darah Ajue, no? Ada beberapa opsi dari teman-teman, no? Bahwa kita harus melakukan suatu kegiatan perkemahan di Desa Darah Ajue ataukah di Desa Tajuncu, contoh, no? Nah setelah planning, ada tadi planning bahwa minggu depan mungkin hari Sabtu, toh, hari Sabtu kita lakukan perkemahan di Desa Darah Ajue kah, di Desa Tajuncu kah, ada beberapa opsi, toh. Pindah di O, kan tadi P, sekarang O, organizing, toh. Di organizing itu di sini berperan aktif nih ketua dari suatu organisasi tersebut. Di sini ketua mempertimbangkan segala sesuatu hal. Mungkin ketua akan mengambil kebijakan atau keputusan bahwa kita akan melakukan perkemahan di Desa Darah Ajue pada hari Sabtu. Kan tadi ada beberapa opsi di planningnya bahwa mungkin di Desa Darah Ajue atau Desa Tajuncu, tapi di organizing itu ketua sudah mengambil kebijakan
toh diorganisasi. Pindah di A, actualing, toh di actualing itu pada hari Sabtunya ini, pada hari Sabtunya dilakukan itu kegiatan perkemahan, toh semua teman-teman OSIS SMA Negeri 3 Watang Sopeng melakukan kegiatan perkemahan, toh itu actualing, pengaktualisasian, toh penerapan, diterapkan yang tadi kebijakan yang telah ditetapkan oleh ketua OSIS ini dilaksanakan itu actualing, toh pindah di poin C, controlling, toh setelah tadi kegiatan ini kita lakukan, toh selanjutnya kita mengontrol bahwa di perkemahan itu sudah terlaksana, toh pada hari Sabtu itu perkemahan itu sudah terlaksana, dikontrol kembali, toh setelah dikontrol ada evaluasi. Tahap selanjutnya, tahap terakhir itu evaluasi. Kita evaluasi apa-apa saja dalam kegiatan itu yang kurang. Misalnya di perkemahan itu masih kurang partisipasi teman-teman, masih kurang jiwa-jiwa persaudaraan teman-teman, toh itu evaluasi apa-apa yang kurang dan apa-apa yang perlu dibenahi untuk melakukan kegiatan tersebut ke depannya, toh ada evaluasi. Itu tahap terakhirnya. Paham Ji? POACE, toh planning, organizing, actualing, controlling, dan evaluasi. Ada pertanyaan? Ya. Yang mana? Halo. Halo. Iya, silakan. Saya ulang kalau di manajemen organisasi itu disingkat itu POACE, toh supaya mudah diingat. Planning, toh kan P planning, O organizing, A actualing, C controlling, dan terakhir evaluasi. Toh di planning itu artinya perencanaan. Sebelum kita melakukan sesuatu itu pasti ada perencanaan, toh. Sedangkan di organizing, perencanaan yang telah kita bangun tadi, toh itu ketua berperan aktif di sini. Di sini ketua mengambil suatu kebijakan bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan itu sudah hak prerogatif seorang ketua, toh itu diorganisasi, diaktuali. Setelah tadi kebijakan sudah diambil dari ketua, itu diaktuali, kita mengerjakan, toh melaksanakan itu pengaktualisasian, toh. Di controlling tahap selanjutnya C controlling. Setelah tadi kegiatan itu dilakukan, pasti ada tahap kita mengontrol kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut sudah terlaksana atau tidak, toh. Setelah tadi kegiatan tersebut terlaksana, tahap terakhir itu evaluasi.
toh kan terlaksana itu tadi kegiatan, kita evaluasi nih apa-apa yang kurang, toh apa-apa yang perlu ditambahkan, apa-apa yang perlu kita benahi. Paham nih? Paham? Ya. Mungkin itu Ji, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin itu Ji yang sempat saya berikan hari ini. Semoga ini menjadi proses awal menuju baiknya teman-teman, toh karena pada dasarnya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Toh semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk proses menuju baiknya teman-teman. Toh mungkin saya akhiri sampai di sini. Kalaupun masih ada yang mengganjal tentang keorganisasian, teman-teman mungkin bisa hubungi saya personal. Toh nanti mungkin di luar forum ini kita bisa diskusi lebih banyak lagi tentang keorganisasian. Mungkin itu ya Ji yang sempat saya sampaikan pada hari ini.